Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan terlintas di benak kita tentang keberadaan Bani Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan dalam Al-Quran. Bangsa itu tidak lain adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka dikenal dengan sifatnya yang pembangkang dan tidak segan-segan membuat syariat di luar ajaran sang Nabi. Jadi, apa janji Allah kepada orang-orang Yahudi? Dan benarkah masih ada beberapa yang belum terpenuhi? 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Berikut penjelasan 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. 1. Hukuman kepada bangsa Yahudi. Ada lagi sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka, yaitu sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan tersebut tidak dibuat-buat. Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebutkan perilaku orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kami, Bani Israel, akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surat Al-Isra ayat 4 dan 5. Orang-orang Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian susulan penghancuran datang menimpa mereka tanpa menunggu waktu yang lama. Pemusnahan dan pengusiran kaum Yahudi adalah perjuangan hamba-hamba Allah. Hingga koloni mereka sempat terpecah belah, menyebar ke seluruh negeri. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. 2. Kebangkitan bangsa Yahudi. Allah juga menjanjikan hari kebangkitan kepada bangsa Yahudi. Setelah mereka mengalami kehancuran pertama, Allah memberi orang Yahudi kesempatan untuk mengalahkan mereka yang telah mengusir mereka. Sehingga janji kedua telah terpenuhi, sebagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya menduduki negeri Syam dan Palestina. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu sekelompok yang paling besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Terbukti dengan kemakmuran ekonomi dan politik bangsa Yahudi Israel, imigran Yahudi mengalir dari seluruh negeri ke Palestina tanpa bisa dihentikan oleh umat Islam. Kekuatan militer dan ekonomi negara-negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga hari ini. 3. Kehancuran kembali bangsa Yahudi. Karena janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji ketiga. Penderitaan yang dirasakan rakyat Palestina akan segera berakhir. Kekejian Israel hanya akan mempercepat datangnya penghakiman dan murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan lenyapnya orang-orang Yahudi dari muka bumi ini.
Maha suci Allah yang telah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa. Dalam Taurat, Allah telah menetapkan bahwa Bani Israel akan memasuki tanah Palestina yang diberkati. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka melakukan begitu banyak kerusakan sehingga Allah menghukum mereka dengan mengirimkan hamba-hambanya yang kuat. Setelah itu kerajaan mereka akan binasa, diusir dan dicerai-beraikan. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21. Sahabat yang beriman, itulah janji Allah yang pasti terlaksana kepada orang-orang Yahudi. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka merupakan tempat pembalasan dengan segala penyiksaan yang amat pedih. Tentu tidak ada satupun orang yang ingin menjadi penghuninya. Akan tetapi ada banyak orang yang akhirnya terjerumus ke dalamnya karena perbuatan mereka selama berada di dunia. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Mereka mulai terlena dengan kenikmatan dan bujuk rayu iblis untuk melakukan perbuatan maksiat. Padahal akhirat menjadi kehidupan yang sebenarnya bagi semua makhluk. Dosa dan kemaksiatan itu membuat banyak orang akhirnya masuk neraka dan menjadi penghuni yang kekal di dalamnya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak akan pernah keluar dari dalamnya dan tidak akan pernah mati. Siapa mereka? Berikut informasi selengkapnya. Penghuni yang akan kekal berada dalam neraka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka adalah kaum yang tidak mempercayai Allah sebagai satu-satunya zat yang harus disembah. Orang-orang ini justru menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri, mereka itu penghuni-huni neraka, mereka kekal di dalamnya." Quran Surat Al-A'raf ayat 36. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan setiap mereka akan kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 99. Bagi orang kafir, mereka akan merasakan pedihnya disiksa di dalam neraka jahanam. Bahkan mereka tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam firman Allah yang artinya, "Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka tidak mati dan tidak pula diringankan dari azabnya." Quran Surat Al-Fatir ayat 36. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 39. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalam laknat itu. Tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak pula mereka diberi penangguhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 161-162. Tidakkah mereka orang-orang munafik yang mengetahui bahwa orang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, ia kekal di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 63. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Quran Surat At-Taubah ayat 17. Karena mereka akan kekal di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala melukiskan siksaan neraka sebagai siksaan yang abadi, yang tidak akan ada akhirnya dan akan berlangsung selamanya. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari sana, dan mereka memperoleh azab yang kekal. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 37.
Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang lalim atau musyrik itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 52. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai kaum yang akan kekal di dalam neraka. Ternyata mereka terdiri dari kaum kafir dan musyrik yang senantiasa mendustakan ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka neraka menjadi tempat yang pantas mereka huni. Semoga kita bukan termasuk ke dalam dua golongan kaum tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.